Tantangan dunia kerja semakin menggila. PHK di mana-mana, fresh graduate juga susah dapat kerja. Lalu bagaimana orang tua harus mendampingi anaknya yang beranjak dewasa? Apakah dibiarkan saja mereka merana? Atau sekali lagi orang tua mengulurkan tangan supaya si anak tidak terjerat nestapa? Bersama saya, Sastra Budiharja, yuk kita bahas bersama-sama. Bapak Ibu, bukan lagi menjadi suatu rahasia bahwa tantangan dunia kerja sekarang sudah jauh berbeda dengan tantangan dunia kerja dulu. Saat ini teknologi dan AI bisa menggantikan pekerjaan manusia yang dilakukan secara repetitif dan manual. Belum lagi kondisi ekonomi belakangan ini yang semakin menghimpit, menekan dunia kerja sehingga fresh graduate tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan pertama mereka. Ada suatu kesenjangan yang besar antara dunia kerja ini ketika Bapak Ibu pertama kali meniti karir dan juga ketika anak-anak Bapak Ibu sekarang harus meniti karir mereka. Orang tua pun harus beradaptasi dengan tantangannya sendiri. Anak-anak Bapak Ibu sekarang bukan lagi anak-anak atau kanak-kanak. Mereka adalah orang-orang dewasa, junior yang siap memasuki dunia kerja. Ya, betul mereka masih butuh insight, butuh pengalaman dari Bapak Ibu. Tetapi mereka juga harus berani berdiri di kaki mereka sendiri. Bahkan untuk menjadi orang dewasa yang kuat, mereka harus pernah mengalami jatuh dan bangkit kembali bersama Tuhan dan potensi yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Nah, kemudian bagaimana orang tua harus mendampingi anak-anak ini, anak-anak yang sudah beranjak dewasa ini untuk memasuki dunia kerja mereka. Supaya mudah diingat, saya akan membawakan dengan akronim KAMI, K-A-M-I. Seperti kami, orang tua, siap hadir bersama dalam perjalanan karir anak-anak. Kita masuk yang pertama, K, kenali dunia kerja. Nah, Bapak Ibu nggak akan bisa relate dengan apa yang dialami anak-anak kalau Bapak Ibu tidak mengenali dunia kerja masa kini. Ada banyak sekali perubahan yang terjadi di dalam dunia kerja. Katakanlah saja tentang moda bekerjanya, cara bekerjanya. Mungkin Bapak Ibu sangat akrab dengan moda bekerja harus ke kantor 9 to 5 atau mungkin 8 to 6, jam-jam kerja yang harus berada di kantor. Namun sekarang berkembang banyak sekali moda-moda pekerjaan yang lain. Banyak perusahaan-perusahaan bonafit menawarkan moda kerja work from anywhere. Bekerja bisa di mana aja, di kafe, di rumah, di resto, atau di mana aja. Asal target dan tugas pekerjaan selesai, itu tidak menjadi masalah. Perusahaan-perusahaan yang demikian malah justru membawa ada kebebasan bagi diri si anak untuk mereka bisa menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dan juga kehidupan bekerja. Nah, juga belakangan tumbuh makin kuat adalah gig ekonomi. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara freelance. Mereka tidak punya pekerjaan tetap. Tapi meski begitu Bapak Ibu, gig ekonomi atau para freelancer ini bukan berarti mereka bisa bekerja dengan bermalas-malasan. Bukan berarti mereka harus bekerja tanpa target tertentu. Justru tanpa perlindungan dari suatu perusahaan, mereka secara terus-menerus harus sangat kompetitif supaya jasa yang mereka tawarkan harus tetap relevan dan menjawab kebutuhan pasar. Moda-moda bekerja seperti ini harus Bapak Ibu pahami. Artinya itu nanti akan menyesuaikan ekspektasi Bapak Ibu kalau misalnya anak Bapak Ibu harus bekerja misalnya dari rumah atau bekerja tetapi bangunnya siang. Itu adalah suatu kemudahan yang ditawarkan oleh zaman ini. Hal lain yang tidak bisa kita lupakan adalah kebutuhan tentang human skill atau soft skill yang semakin sangat dibutuhkan di dunia kerja. Ketika teknologi itu bisa membawa perubahan dan membawa mengakomodasi pekerjaan-pekerjaan manusia yang repetitif, yang manual, maka manusia sebagai human itu justru sangat dibutuhkan. Skill-skill seperti ini menjadi fondasi untuk dunia kerja ke depan. Seperti misalnya 4C atau 4C yang dalam bahasa Inggris kita bisa kenal. Ada critical thinking, creativity and innovation, communication, and collaboration.
Nah, skill-skill ini mungkin bukan menjadi keterampilan inti dalam bidang studi anak Bapak Ibu, tetapi justru inilah yang dibutuhkan. Orang produksi tidak hanya bicara tentang produksi, tidak hanya bicara tentang manufaktur, tapi harus tahu keuangan, harus tahu desain, harus tahu leadership, harus tahu bagaimana mengakomodasi kebutuhan karyawan, bagaimana harus mengenal kebutuhan si pemimpinnya. Pekerjaan sekarang menjadi sangat multidisipliner, sehingga setiap orang harus terus belajar, terus memacu diri untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Pekerjaan zaman ini bisa jadi tidak sesuai bidang studi mereka, tetapi jelas menuntut mereka untuk terus belajar dan berkembang. Dan sekarang yang kedua adalah A, ajak bicara terbuka. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mengenali apa yang terjadi di dunia kerja, baru kita bisa melangkah kepada bagian yang kedua ini. Kita bisa ajak bicara mereka tanpa penghakiman. Mulailah dengan bertanya dan mendengarkan. Nak, apa yang sudah kamu lakukan untuk mencari kerja? Nak, kamu suka dengan pekerjaan yang seperti apa? Rencanamu setelah ini apa, Nak? Kalau mungkin Bapak Ibu mau eksplor, mau tahu lebih lanjut, daripada tanya kenapa atau mengapa, yuk coba ganti dengan Papa Mama mau tahu lebih lanjut dong, coba kamu ceritain lebih lagi. Papa Mama tertarik mendengar ceritamu. Mulailah juga dengan suatu empati Bapak Ibu. Karena dengan empati Bapak Ibu bisa memahami pergumulan yang dialami anak Bapak Ibu. Ingat, dunia kerja sekarang berbeda dengan dunia kerja dulu di awal Bapak Ibu mulai meniti karir. Karena itu mulailah dengan mengenali apa yang mereka gumulkan, apa yang mereka hadapi sebagai suatu tantangan. Kenali perasaan mereka. Nah, kalau komunikasinya sudah terjalin, baru Bapak Ibu bisa pelan-pelan memasukkan nilai-nilai dalam bekerja. Misalnya, bekerja bukan hanya sekedar cari uang, tetapi bagaimana kita bisa memberikan dampak, kita bisa memberikan solusi untuk tempat kerja kita. Bekerja bukan cari jabatan, tapi kita mencari suatu pembelajaran dari masing-masing proyek yang kita lakukan. Ini mungkin tampaknya klise, tapi bukankah orang yang terus dipertahankan di dunia kerja adalah orang yang terus belajar dan terus memberikan solusi untuk tempat kerjanya? Sekarang kita masuk yang ketiga ya, M. Manfaatkan jejaring. Nah, kalau Bapak Ibu punya jejaring, kenalan bisnis, yuk Bapak Ibu bisa ajak anak-anak Bapak Ibu untuk berkenalan, untuk bertemu dengan rekan-rekan bisnis Bapak Ibu. Ini bukan dalam rangka mencari orang dalam, bukan rangka mencari membukakan jalan untuk anak Bapak Ibu, tetapi supaya membiasakan anak Bapak Ibu bisa bertemu dengan orang-orang lain yang beda background, beda usia, beda cara bicara. Ini akan mengasah soft skill yang tadi saya bicarakan di bagian yang kedua itu. Lewat jejaring ini pula, kalau Bapak Ibu punya, maka anak Bapak Ibu bisa diajak untuk mengenali dunia pekerjaan masa depan dari kenalan Bapak Ibu. Mungkin ada blok komunikasi kalau Bapak Ibu yang bicara, tapi komunikasi yang lain dengan kenalan Bapak Ibu, dengan jejaring Bapak Ibu, anak-anak mungkin bisa bertanya dan mendengarkan dengan lebih bebas dan mengenali informasi-informasi yang selama ini mungkin Bapak Ibu juga tidak tahu. Jadi manfaatkan jejaring yang Bapak Ibu sudah punya. Yang keempat, yang terakhir, I. Inisiasi eksplorasi karir. Nah, Bapak Ibu kalau sudah Bapak Ibu mengenali dunia kerja, Bapak Ibu sudah ajak bicara terbuka, kemudian tadi juga manfaatkan jejaring, maka saatnya sekarang dorong anak Bapak Ibu untuk eksplorasi atau menginisiasi eksplorasi karir mereka. Bapak Ibu, anak Bapak Ibu punya potensi dan punya minat yang mungkin berbeda dari apa yang Bapak Ibu alami dulu sewaktu muda. Bapak Ibu mungkin ingin untuk menjadi dokter dan anak Bapak Ibu tidak. Bapak Ibu mungkin ingin menjadi akuntan dan anak Bapak Ibu tidak. Bisa jadi demikian. Karena itu perkenalkan dengan bidang-bidang pekerjaan yang lain. Biarkan mereka bereksplorasi, biarkan mereka mencoba bidang pekerjaan yang lain. Siapa tahu itu memang passionnya, siapa tahu
mereka bisa menemukan dunianya dan talentanya di situ. Kalau mungkin terlalu beresiko, Bapak Ibu mungkin bisa dorong anak-anak untuk menonton video-video dokumenter, film dokumenter yang menceritakan tentang suatu profesi tertentu. Dari situ, mungkin seseorang atau anak Bapak Ibu bisa mulai memahami tentang tantangan dunia kerja atau pernak-pernik dunia kerja yang mereka mungkin belum alami sebelumnya. Ya, itu tadi tips yang bisa saya bagikan bagaimana orang tua bisa mendampingi anak-anak Bapak Ibu masuk ke dalam dunia kerja. Kenali dunia kerja, ajak bicara terbuka, manfaatkan jejaring, dan inisiasi eksplorasi karir. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.